pahami. Kalau sudah ada dua pamor berbeda dalam satu pusaka, itu sudah termasuk pusaka yang cukup kelasnya, strata sosialnya cukup tinggi. Kenapa kok lebih mahal yang ini, lebih murah yang ini pusaka? Jadi Anda yang belum paham, karena banyak orang-orang pemula yang menghubungi saya tapi tidak paham tentang pusaka, tapi mau beli pusaka dengan harga yang ngawur. Pusaka ini seperti istri, nggak seperti Anda beli tempe di pasar langsung tawar-menawar, beli ayam di pasar, itu berbeda. Pusaka ini Anda harus tahu etika, itu yang dinamakan etika dan adab berpusaka. Cukup langka. Kenapa saya katakan cukup langka? Di sini ada dua pamor berbeda dalam satu pusaka, dalam pedang ini. Diharapkan sang pemilik tidak akan kekurangan sandang pangan, akan selalu berkelimpahan rezeki sang pemegang pusaka ini. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview keris era Mataram. Ya, saya memang agak jarang mereview keris-keris Mataram karena memang kebetulan yang banyak ditemui di daerah Jawa Timur adalah keris-keris Blambangan, Mojopahit, Madura. Dan itu pun sekarang sudah mulai langka untuk keris-keris dengan kualitas yang baik ataupun pamor-pamor miring. Era-era Mojopahit ataupun era Blambangan itu sudah semakin langka. Tambah lama pusaka bukan semakin banyak tetapi semakin langka dan sulit dicari. Kadang-kadang kita hunting selama 2 minggu itu pun belum tentu nemu pusaka. Tapi di samping itu saya juga banyak teman-teman saya, ya bisa dikatakan orang saya yang hunting di seluruh Jawa Timur, wilayah-wilayah Jawa Timur, yang mencari pusaka ke desa-desa. Kebetulan kemarin ini saya dapat pusaka dari daerah Jawa Timur juga, cuma pusakanya ini pusaka Jawa Tengah, pusaka Mataram. Warangkanya masih ori bawaannya, lawasan ini warangka Ladrang Yogyakarta, pendoknya mamas ya, kondisinya sampai ini retak. Kita review langsung saudaraku. Nah, ini pusakanya, pusaka Mataram, sangat indah ya saudaraku ya. Pasikutannya bentuknya luwes, indah. Nah, ini salah satu pusaka Mataram dengan kualitas pamor yang cukup baik, bahkan cukup istimewa saya katakan. Kenapa istimewa? Ini adalah keris Tangguh HB Hamengkubuwono yang kita estimasikan ini adalah HB5. Kenapa HB5? HB5 masih tergolong kategori keris nom-noman Tangguh Sepuh. Jadi antara HB1 sampai HB5 ini masih kategori HB Sepuh. Nanti kemudian ada HB7 sampai HB10 dan seterusnya, itu masuk kategori era nom-noman, Mataram nom-noman nom. Nah, ini masih tergolong sangat sepuh, HB5. Tapi di atas sini bilanya sudah ada korosi. Kalau kita lihat dapurnya, ini adalah dapur Jalak Tilam Sari. Kenapa Jalak Tilam Sari? Ricikannya seperti apa? Di sini ada pijetan. Di sini ada tikel alis, pijetan, tikel alis ya. Di sini greneng. Di sini ada tengil, kemudian ada ripandan di sini. Ini ripandannya. Sangat mirip dengan keris dapur Tilam Sari. Perbedaannya Jalak Tilam Sari di sini ada ripandannya, di greneng sini. Ini ada ripandan. Nah, ini tengilnya nungkak ke atas. Dan pusaka era-era Mataram, era HB biasanya di bawah gonjonya ini buntut urang. Jadi agak buntut urang. Tantingannya sangat ringan dan kualitas pamornya cukup istimewa, yaitu neutro, lembut.
Beling Ayodiat ini kondisi warangan lama ya saudaraku ya. Kalau dicuci warangan lagi ini sangat luar biasa, pasti keluar ada Ayodiatnya, ada warna abu-abu, ada warna perak mengkilap, ada warna ngedop, abu-abu dop, dan pamornya sangat lembut seperti sutra berlapis-lapis. Seloroknya, tapennya, pamornya ini cukup istimewa, dan garapnya sangat indah. Filosofi jalak tilam sari. Jalak menggambarkan seorang laki-laki yang memimpin, sebagai pemimpin, sebagai oliva, sebagai pemimpin rumah tangga di keluarganya. Sedangkan tilam sari, tilam adalah tempat untuk tidur atau tempat peristirahatan, bisa diartikan tempat untuk pulang. Sari yang berarti bunga atau harum. Jadi kebanyakan orang yang ingin memiliki pusaka biasanya dianjurkan untuk mencari dapur brojol ataupun tilam upe ataupun tilam sari. Tilam sari dilambangkan sebagai gambaran untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, dan lambang perjuangan seorang laki-laki itu sendiri. Dan kalau kita lihat pamornya di sini adalah pamor Wahyu Tumurun, bulat-bulat dari atas sampai ke bawah. Yang dipercaya tuah dari pamor Wahyu Tumurun adalah agar sang pemilik pusaka ini mendapat kehormatan yang tinggi, mendapat kedudukan yang tinggi di strata sosialnya. Jadi sangat mirip dengan pamor junjung derajat, karena secara kepercayaan masyarakat orang Jawa, seseorang tidak akan bisa mendapat kedudukan tinggi di suatu wilayah, di suatu lingkungan kalau tidak mendapat keberuntungan. Wahyu ini yang berarti keberuntungan, wahyu, mendapat wahyu. Nah, jadi makanya ada istilah juga, pemimpin harus sinisian wahyu, harus mendapat wahyu terus-menerus dan harus connect dengan sang pencipta. Nah, itu filosofinya seperti itu. Dengan pamor yang seperti ini luar biasa. Kalau ada, ya ini dari filosofinya, dari kualitasnya ya saudara, kita berbicara sebagai objektif aja, yang apa adanya, tidak dibuat-buat. Keris-keris HB yang asli ataupun PB yang asli itu jumlahnya sangat terbatas saudara. Meskipun kalau dari segi rasa ataupun dari segi isoteri mungkin masih dari orang-orang Jawa Timur masih berpendapat lebih memilih keris-keris era Mojopahit, Blambangan ataupun Singosari yang lebih tua lagi. Tetapi kenapa keris Mataram, Jogja, HB ataupun PB Surakarta itu harganya masih tinggi? Karena kelangkaan. Dan nilai seni yang terkandung dalam pusaka ini sangat luar biasa. Karakter pamor, jenis pamor meteornya yang digunakan di sini. Jadi untuk kategori pusaka itu bukan cuma dari segi wingit atau rosonya saja. Beberapa teman-teman Jogja mengatakan kualitas pusaka dilihat dari besinya, dilihat dari penataan pamornya, dilihat dari pasikutannya enak dilihat atau tidak. Itu menjadi beberapa indikator kualitas pusaka itu dikatakan pusaka yang baik. Kalau seperti ini, hasil sharing-sharing dengan teman-teman ini bahkan bisa dikatakan ini pusaka garap dalam. Yang dimaksud garap dalam itu apa? Karena banyak pusaka-pusaka yang ada di keraton itu keluar. Contohnya keris Kenaut yang viral ada di Belanda. Itu dulu keris turunan milik Keraton yang kemudian diberikan hadiah ke orang Belanda. Terus beberapa keris-keris keraton zaman era kolonial, era Mataram, HBPB itu banyak juga yang diberikan sebagai cindramata ke orang Belanda ataupun keluar keraton, itu kan sudah keluar. Juga ada abdi dalam keraton yang mungkin diberikan keris-keris dari keraton setelah pensiun. Nah, jadi keris keraton itu banyak yang keluar, aslinya banyak. Anda boleh lihat di museum di Belanda, di YouTube ada, di Google ada, beberapa keris-keris warisan leluhur Nusantara ada di sana. Jadi kualitas pamornya ya seperti biasa nanti akan saya dekatkan pusaka ini. Kualitas pamornya dan garapnya sangat luar biasa.
Meskipun eranya Mataram, tetapi tantingannya sangat ringan. Memang banyak yang mengatakan keris era HB Hamengkubuwono Jogja ini kiblatnya ke arah keris Mojopahit. Sedangkan kalau keris keris PB Surakarta, kiblatnya itu mirip-mirip dengan keris Singosari. Makanya keris Singosari di konjonya ini pasti ada tungkaan, kadang-kadang Sriwijaya pun begitu juga. Bukan Singosari yang ngiblat ke PB, tapi PB yang berkiblat ke arah Singosari. Banyak yang berpendapat seperti itu di senior-senior dunia pusaka atau sanaji. Ini sangat mirip dengan Mojopahit, ringan, tetapi jenis pamor dan karakter besinya yang berbeda. Nah, jadi tuahnya pusaka ini dipercaya memberikan wahyu kepada sang pemilik agar mendapat kedudukan yang tinggi di masyarakat ataupun di tempat dia bekerja ataupun tempat di mana dia membuka suatu usaha ataupun saat menjalankan karirnya. Sangat mirip dengan junjung derajat, wahyu tumurun pamornya. Dan tilam jalak, tilam sari itu juga luar biasa, dipercaya cocok kepada siapapun, tidak pemilih, dan akan menunjang menyesuaikan diri kepada sang pemilik agar pemilik selalu mendapat keberkahan, kesejahteraan dalam memimpin rumah tangga ataupun memimpin masa yang dia punya. Pamornya ini luar biasa ini pusaka. Pusaka yang kedua juga pusaka Jogja HB. Tapi saya dapatnya seperti ini orikawannya loh. Warangkanya malah warangka Ladrang Surakarta. Ini pendoknya Mamas, terus di tengahnya pendok ini kulit penyu, juga origawan. Nah, yang tadi itu kan HB5. Ini bisa disebut HB7-nya. Lebih mudah lagi. Kalau kita lihat karakter besi, karakter pamornya sama yang tadi kan berbeda. Sama-sama keris Jogja tapi berbeda jenis pamor dan besinya. Yang tadi ini, yang pertama saya review itu pamornya lebih halus, lebih deling, lebih ayo dia, lebih padat. Ini lebih nyebar. Biasanya orang menyebutnya ini HB keris Mataram Sri Manganti. Karena pada waktu era itu, era HB1 sampai HB7 itu beberapa pusaka keraton dibuat di Besalen Sri Manganti. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Pamornya, pusakanya seperti ini. Pasikutannya juga sangat luas. Ini dapurnya sinom. Ricikan sinom, di sini ada pijetan, ada kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajah satu, di sini gereneng. Dan ini ada tungkaannya, nungkak ke atas. Gonjonya agak panjang, ciri keris HB. Ya saudaraku ya. Pijetannya ada pamor telogo mambeng. Nah, filosofi dapur sinom. Sinom itu suatu dapur lurus. Sinom itu bisa diartikan daun muda, daun asem ya. Jadi memang dipercaya dapur sinom juga salah satu dapur favorit yang biasanya diberikan kepada orang yang meniti karir. Hampir sama dengan yang tadi, meniti karir untuk mencapai puncak tertinggi cita-citanya. Jadi sinom, daun asem muda, itu kan apa ya, filosofinya itu lebih ke arah setiap manusia, setiap orang yang masih mengejar karir itu harus bisa menyesuaikan diri di dalam kondisi apapun. Jadi harus luas dan harus paham tata krama. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana bahasanya. Ketika berbicara dengan orang yang sama umur ataupun yang di bawahnya itu bagaimana. Sinom ini harapannya agar sang pemilik bisa menyesuaikan diri, kemudian mencapai karir yang diinginkan. Dapur keris sinom ini jadi dapur favorit juga di kalangan kolektor karena keindahannya. Anda lihat
kerisnya dapur lurus, ricikannya ada kembang kacang, ada jalen 1, ada lambe gajah 1, ada sogokan rangkap 2. Sangat indah pusaka-pusaka Mataram ya, garapnya memang indah. Nah, kita ngomong apa adanya. Dari segi pamor, pusaka yang ini Sinom dengan yang tadi Jalak Tilam Sari, materialnya masih lebih unggul yang Jalak Tilam Sari. Nanti Anda cek di video belakang. Ini menjadi salah satu indikator kenapa kok lebih mahal yang ini, lebih murah yang ini pusaka. Jadi Anda yang belum paham, karena banyak orang-orang pemula yang menghubungi saya tapi tidak paham tentang pusaka, tapi mau beli pusaka dengan harga yang ngawur. Mas, saya minta pusaka bedok sepuh harga 1 juta misalnya, sering saya bahas kan. Nah, ini perbedaan kualitasnya. Jadi Anda harus memahami. Kalau ingin lebih detail lagi, Anda harus datang ke pameran. Anda harus nanting keris megang. Nanting pun tidak cukup, Anda harus memahari. Entah itu keris sepuh, entah itu keris baru. Untuk apa? Menjadi Anda bahan pertimbangan, belajar membedakan, menjadi wawasan. Tidak ada ruginya. Dan ini isinya nilai-nilai. Kalau Anda bisa merawat dan menyelaraskan pusaka ini dengan keyakinan penuh, energi sambungan doa dari sang leluhur sangat luar biasa. Ini pamornya Wasputa, diharapkan sang pemilik tidak akan kekurangan sandang pangan, akan selalu berkelimpahan rezeki sang pemegang pusaka ini. Cukup indah pusaka HB. Kalau ada pusaka HB sepuh yang paling biasa aja, yang seperti ini materialnya, harga 1 juta, jangan dibeli. Logikanya itu pasti kamardikan, kecuali Anda dapatnya di desa, bisa jadi barang asli. Karena sudah ada standar harga yang umum masuk akal, itu sudah ada. Anda belajar dulu, pahami, cari literasi, jangan cuma satu literasi. Tanting pusakanya, bedakan. Nah, jadi harus pakai logika dulu. Kalau logika sudah oke, baru pakai rasa. Memang puncak tertingginya adalah di ilmu rasa. Kalau logikanya sudah beres dan sudah paham. Kalau tidak paham, langsung main ilmu rasa ya hancur. Kalau orang sudah pada puncak pemahaman yang tinggi pada pusaka, lihat nanting rasa sudah pasti tahu. Sudah tahu. Tapi itu perlu berapa tahun belajar. Dan tiap orang tidak sama. Ada yang pemahamannya 3 tahun cukup bisa. Ada yang butuh 10 tahun baru bisa. Tiap manusia punya kapasitasnya masing-masing. Jadi tetap harus kita mencintai warisan leluhur budaya kita. Ini cukup indah Sinom. Yang kemudian yang nomor 3, kemarin saya sempat dapat pedang ya. Kondisinya masih apa adanya semua, ini warangkanya. Ini pecah. Ini dimakan rayap. Lawasan kayunya lama. Ini ori bawaannya, warangkanya lama. Ya, kita buka. Ini adalah pedang sabet Tuban Mataram. Tebel, punggung bilah. Pamornya cukup langka. Kenapa saya katakan cukup langka? Di sini ada 2 pamor berbeda dalam satu pusaka, dalam pedang ini. Anda bisa perhatikan. Di sini ada pamor, kalau orang Jawa Timur sebutnya bungkem. Ini batu lapak. Batu lapak. Sedangkan yang atas ini pamor untu walang, seperti giginya belalang. Agak sulit ditemui, meskipun di dapur pusaka, dapur pedang ada 2 pamor dalam satu pusaka. Berarti termasuk pusaka ini pusaka yang kelasnya cukup kelas. Nah, ini sebagai pemahaman untuk teman-teman ya yang kelas pemula. Jangan dipukul rata keris harga 500.000, 700.000-an. Jadi Anda harus memahami. Kalau sudah ada 2 pamor berbeda dalam satu pusaka, itu sudah termasuk pusaka yang cukup kelasnya, strata sosialnya cukup tinggi.
Karena gabungan dua doa, dua filosofi. Pamor batu lapak ataupun bungkem, orang nyebut Jawa Timur orang pamor bungkem. Ini tuahnya dipercaya adalah tolak balak perlindungan gaib. Tolak balak perlindungan gaib dan singkir masalah ya. Keselamatan. Sedangkan pamor untu walang seperti gigi belalang, ringgi ini dipercaya tuahnya sang pemilik omongannya akan sangat berpengaruh, akan sangat disegani, ditakuti oleh lawan bicaranya. Jadi unsur tuahnya dipercaya pamor untu walang ini menambah kewibawaan dan karismatik sang pemilik. Jangan disepelekan pusaka dapur pedang. Ini juga pusaka pedang original asli Nuswantara. Pedang bukan hanya ada di Arab dan Barat, bukan hanya ada di Jepang, tapi Indonesia Nuswantara juga punya pusaka pedang. Bahkan lebih indah, jauh lebih indah dari pedang-pedang yang ada di luar negeri. Kita memiliki pamor dan filosofi makna yang sangat cukup tinggi. Luar biasa pedang ini. Sayangnya kondisinya kurang terawat, sampai warangkanya ada yang pecah. Ini harus kita servis. Tapi saya sangat senang warangkanya ori bawaan tua. Ini Tuban Mataram. Bahkan pada era dulu setiap jenderal, setiap petinggi-petinggi kerajaan, setiap pimpinan itu pasti punya pedang andalan. Ciri-cirinya apa? Bisa dari pamornya, pamor-pamor kewibawaan dan karismatik. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian dari karakter besi, pasikutan. Ini menjadi nambah wawasan ya buat kita semua. Jadi tidak bisa pusaka dipukul rata. Ada pedang yang harga cuma 700.000, 500.000 ada, tapi jangan minta pamor duwe pamor. Mungkin pamornya biasa. Entah banyu mili, pamor ceprit, itu masih nemu. Tapi kalau sudah duit pamor seperti ini, sudah cukup langka untuk dijumpai. Maka dari itu pemaharannya, standarnya itu juga tidak murah. Tapi mahal ataupun murahnya suatu pusaka ini sebenarnya relatif, bukan menjadi kendala ketika kita memang memiliki keinginan yang serius untuk memiliki suatu pusaka. Semua itu memang perlu perjuangan dan keinginan kita. Jadi apapun yang Anda harapkan atau inginkan jangan sampai dibatasi oleh akal. Ketika memang itu baik. Nah, contohnya, ada contoh ketika orang baru menikah, suami istri, belum punya rumah, belum punya apa-apa. Tapi ketika ada tekad yang kuat dari suami istri untuk ingin memiliki rumah, beliau akan bekerja keras, keduanya saling support, saling mendoakan dan menabung uangnya. Dapat 2 tahun, 3 tahun, akhirnya mereka bisa membeli rumah apa yang mereka inginkan. Karena dari apa? Ikhtiar dan usaha tadi, doa. Butuh waktu untuk mencapai itu. Semua tidak ada yang instan, semua berproses. Nggak bisa kalau mau instan, kecuali memang lahir dari anaknya orang kaya, orang yang cukup. Ya mudah-mudah saja. Ketika orang yang sukses dari nol itu sangat luar biasa, karena mereka pasti menjalani kehidupan dibanting keadaan, bangkit lagi, diusahakan, bekerja keras, mengumpulkan, menata pikiran, emosi, dan pasti lebih matang daripada orang yang terlahir sudah cukup kaya. Bukan yang berarti orang yang sudah terlahir kaya dari lahir itu tidak membutuhkan perjuangan. Kadang mereka juga masih berjuang agar bisa mengolah apa yang ditinggalkan dari orang tua mereka. Semua hidup perlu perjuangan. Sama dengan pusaka. Pusaka ini ibarat, pernah saya bahas, ibarat istri. Ketika Anda seorang laki-laki ingin memiliki istri yang baik ataupun yang diinginkan, pasti Anda juga memperjuangkan dari nilai maharnya, memperjuangkan untuk memantaskan seperti itu. Nah, tapi memang saya
menyediakan pusaka untuk kelas-kelas pemula. Jadi apa? Biar teman-teman ini cinta dulu. Nah, kalau sudah paham, pasti mereka akan belajar dan mengetahui membedakan kualitas pusaka. Baru mereka lebih mencintai lagi. Semua butuh proses. Tidak langsung pinter, nggak ada orang langsung pinter. Ya, dari saya yang bisa saya berikan wawasan, pemahaman, sharing. Kalau ada yang berminat dengan pusaka yang sudah saya review, bisa WA saya. 3 pusaka ini saya maharkan semua. Jadi kalau tanya mahar, alangkah baiknya Anda WA kalau serius. Jangan komen. Nah, karena pusaka ini seperti istri. Nggak seperti Anda beli tempe di pasar, langsung tawar-menawar, beli ayam di pasar, itu berbeda. Pusaka ini Anda harus tahu etika. Itu yang dinamakan etika dan adab berpusaka. Anda cari istri masa mau langsung tawar-menawar? Nah, semua perlu proses. Pengenalan yang baik bagaimana. Itu semua sudah ada. Jadi Anda harus memahami hal itu. Pusaka itu, berpusaka juga perlu adab dan etika. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.